Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Barreskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Barreskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seseorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut
Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta, namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Awaludin, menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114
butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkeluarga negaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandar Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandar Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandar Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah
komunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu saat usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan
pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik, terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yang rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35
nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu, saat usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta, diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan Juli yang rute proses usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seseorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Awaludin, menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu saat usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasannya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandar Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandar Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandar Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini sebanyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik, terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seseorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu saat usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasannya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandar Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandar Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandar Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu, saat usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta, diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun Subdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyelundupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah
komunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu saat usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan
pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Awaludin, menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandar Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah. Dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandar Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandar Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin
X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin
X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Awaludin, menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun daripada 26 kg ekstasi yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandar Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot.
Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik, terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seseorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu saat usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin
X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik, terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Awaludin, menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandar Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandar Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandar Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Awaludin, menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik, terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto
ayat 114, ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya.
Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas bea dan cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan bea dan cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 Ditipid Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu saat usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik, terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Awaludin, menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik, terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandar Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandar Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun Subdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyelundupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah
komunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandar Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan
pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin
X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seseorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu saat usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin
X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun daripada 26 kg ekstasi yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot.
Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Awaludin, menyebut bahwasannya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu saat usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin
X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin
X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seseorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu saat usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin
X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik, terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandar Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandar Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandar Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 Ditipid Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota, yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin
X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini sebanyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35
nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Awaludin, menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seseorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35
nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu saat usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandar Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandar Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandar Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu, saat usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta, diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35
nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja, saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas bea dan cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini sebanyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar Rp50.000 Malaysia atau sekira Rp220 juta. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri, Kombes Pol Awaludin, menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun Subdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyelundupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas.
dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu saat usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandar Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan
pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini sebanyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik, terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Baris Krim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Baris Krim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya melalui saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandar Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini sebanyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandar Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandar Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 Ditipid Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyeludupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyeludupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyeludupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat dilakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandar Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu menggunakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seseorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Bareskrim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat Jungto ayat 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu saat usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun 4 gram sabu ini terpisah penempatannya daripada 26 kg ekstasi, yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika oleh seorang kopilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli. Kopilot berinisial MS kedapatan membawa sebanyak 70.114 butir ekstasi dengan berat bruto seberat 26 kg serta 4 gram sabu. Aksi MS terekam kamera CCTV saat ia mengambil koper mencurigakan di area bagasi Terminal 3 kedatangan internasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Gilbert Samsandro. Baik rekan Gilbert, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Putri. Ya, Putri, seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia dibekuk ataupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri usai mencoba melakukan penyelundupan puluhan kilogram narkotika ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Adapun proses ini telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa waktu lalu melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama, yang menyebut bahwasanya pilot berinisial MS ini nekat menjalankan aksinya saat bekerja menerbangkan pesawat dari Malaysia menuju Jakarta. Yang bersangkutan kedapatan mencoba menyelundupkan 70.114 butir narkoba jenis golongan 1 jenis MDMA atau yang lebih dikenal sebagai ekstasi seberat 26 kg beserta 4 gram sabu yang ada di tas pribadinya. Adapun pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas Bea dan Cukai terhadap seorang penumpang
dan juga ketika melewati mesin X-ray yang ada di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Saat itu pilot MS yang berusia 39 tahun baru saja bertugas sebagai menerbangkan pesawat penerbangan Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH727 rute Kuala Lumpur menuju Indonesia. Usai merampungkan proses pekerjaannya dan juga mendaratkan pesawat, MS kemudian berjalan menelusuri area Terminal 3 untuk keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat hendak keluar dan menjalani pemeriksaan mesin X-ray, MS diberhentikan oleh petugas karena adanya kecurigaan oleh petugas pada sebuah koper berisi narkotika yang setelah melalui mesin X-ray diambil oleh MS yang masih lengkap saat itu mengenakan atribut seragam pilot. Hal itu pun membuat petugas langsung memberhentikan MS yang langsung mencoba berjalan menelusuri keluar dari bandara dan membawa MS untuk dilakukan pemeriksaan ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut bahwasanya MS mengakui perbuatannya tersebut telah menjadi kurir narkotika meski bekerja saat ini sebagai seorang pilot. Koper tersebut ditugaskan oleh seorang yang masih disediakan oleh pihak kepolisian untuk dibawa MS dari Malaysia ke Jakarta dengan imbalan ataupun biaya yang dibayarkan oleh pelaku yang masih di dalam ini sebesar 50.000 ringgit Malaysia atau sekira 220 juta rupiah. Dan pelaku menurut Hengki, pelaku telah melakukan aksi ini setelah banyak 2 kali, yang mana pertama dilakukan beberapa waktu lalu saat pengiriman menuju Sabah, dan aksi keduanya dilakukan menuju Bandara Soekarno-Hatta namun berhasil digagalkan oleh petugas dari Bea Cukai dan juga Baris Krim Polri. Untuk melakukan penindakan lanjut dari temuan ini, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan-jaringan terlibat ataupun pihak-pihak di belakang yang menugaskan MS membawa barang haram ke Indonesia ini. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku ini telah diserahkan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta ke Baris Krim Polri untuk dilakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan proses lebih lanjut mengungkap jaringan internasional dari peredaran narkotika tersebut. Dan sementara Kasubdit 2 Ditipid Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Awaludin menyebut bahwasanya pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus-kasus ini untuk bisa menemukan pihak-pihak yang terlibat di balik MS. Dengan ditemukannya barang bukti serta diperkuat hasil uji laboratorium forensik Polri, MS terbukti telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 113 ayat jungto ayat 114 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan mendapati hal ini sendiri, Kementerian Perhubungan RI mendapatkan ataupun turut menyoroti kasus percobaan penyeludupan narkotika melalui pilot yang sedang bertugas. Dan pihak Kementerian Perhubungan kini tengah berkomunikasi dengan jajaran pemerintah Malaysia untuk mengetahui background dari MS sendiri dan bisa mendapatkan pencerahan untuk menetapkan hukuman ataupun menetapkan hukuman penjara yang berlaku untuk MS atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan narkotika saat bekerja, dan diketahui saat melakukan tes urin MS saat itu usai membawa pesawat dari Malaysia ke Jakarta diketahui positif narkotika. Demikian laporan sampaikan. Baik, rekan Gilbert, akan digunakan untuk apa pil ekstasi seberat 26 kg ini? Apakah untuk konsumsi pribadi atau bagaimana? Ya, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian saat ini berdasarkan dengan pihak Bea Cukai, 26 kg ekstasi yang dibawa MS murni untuk didistribusikan atau diedarkan di Jakarta ataupun Jabodetabek dan sekitarnya, karena memang MS sendiri merupakan atau bertugas sebagai kurir. Sementara untuk 4 gram sabu yang didapatkan di tas pribadinya belum diketahui, namun daripada 26 kg ekstasi yang dimana ekstasi ini disembunyikan dalam koper pilot milik MS, sementara 4 gram sabunya berada di tas pribadi milik pilot tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali.